Halo anak-anak, saya Ibu Dona. Saya sungguh senang bertemu dengan anak-anak kelas 7 di tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2020-2021. Ibu bisa membayangkan wajah-wajah kalian, wajah anak-anak yang baru naik tingkat di SMP. Sayangnya kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi nggak ada masalah. Ibu bisa menggambarkan wajah-wajah kalian di video ini. Saya menganggap bahwa kalianlah yang ada di hadapan ibu di video ini. Wajah-wajah ceria, cantik, ganteng, yang siap menyambut pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, semua sudah siap untuk belajar? Ya, kita mau belajar hari ini adalah belajar mengenai prakarya. Ibu hari ini mengajar prakarya ya. Prakarya ini sungguh menarik. Jadi anak-anak jangan khawatir. Kalau belajar prakarya kita bisa belajar membuat kita lebih kreatif. Nah, pelajaran prakarya ini yang Ibu ajarkan di SMP Metodis Banda Aceh. Ingat ya, di SMP Metodis Banda Aceh. Artinya pelajaran ini Ibu hanya mengajar di SMP Metodis Banda Aceh saat ini. Baik, saat ini kita mau coba belajar mengenai kerajinan bahan serat. Bahan serat bisa bikin kerajinan, Bu. Serat itu bukannya hanya terdapat di buah-buahan dan sayuran. Gak salah kamu nak, bisa saja itu betul. Bukan bisa saja, memang itu betul. Tetapi kerajinan serat ini adalah serat yang kita bisa temui di beberapa ada yang di alam ini. Nah, kita mau belajar ya tentang kerajinan serat ini. Tahukah kamu apa itu serat? Ada yang tahu nggak? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk panjang jaringan memanjang yang utuh. Jadi maksudnya disederhanakan ya, serat itu adalah seperti potongan-potongan kecil yang bentuknya berjejaring, sambung menyambung, memanjang, jadi utuh. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan kasih lihat contoh gambar serat tersebut. Nah, panjang ya, sepertinya potongan-potongan kecil, tetapi inilah serat, jadi dia memanjang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan serat merupakan bahan baku yang dapat digunakan dalam pembuatan. Maksudnya serat itu adalah bahan utama ya, yang bisa digunakan dalam pembuatan benang. Nah, tahu benang ya, contohnya seperti di bawah ini. Lalu dalam pembuatan kain, ya kain yang biasa kalian gunakan sebagai pakaian. Nah, kalau di gambar ini kainnya belum dipotong, itu kain yang siap untuk dijahit. Oke, selanjutnya apa saja sih jenis serat? Apa ya? Baik, serat itu ada macam-macam jenisnya yang terbuat berasal dari beberapa bahan di alam kita sekitar ya. Nah, yang pertama Ibu akan mencoba menjelaskan serat dari tumbuhan ya, dari tumbuhan ya. Serat dari tumbuhan, Ibu akan menjelaskan 3 macam serat dari tumbuhan. Yang pertama, serat dari biji. Serat dari biji, Bu, kok dari biji bisa ada serat? Iya, kita bisa melihat. Kalau kalian kenal kapas, nah itu kapas itu berasal dari biji. Nah, biji kapas itu kalau sudah masak, dia akan mekar seperti bunga. Ya, kamu bisa lihat contoh di bawah ini. Nah, itu bijinya yang kecil-kecil itu, kalau dia mekar akan membentuk seperti warna putih yang ada terlihat seperti di gambar ini. Nah, dialah menjadi kapas dan akan menjadi serat. Selanjutnya kita akan melihat biji kapuk. Anak-anak tahu pohon kapuk? Mungkin anak-anak nggak mengenali bahwa itu adalah pohon kapuk. Tapi kalau anak-anak sering jalan dan melihat ada pohon besar, tiba-tiba di atas dari pohon itu keluar kayak salju atau kayak kapas. Kalau kalian lihat berterbangan kalau dia sudah masak. Nah, itu namanya kapuk. Pohon kapuk itu tinggi, buahnya besar-besar seperti buah coklat. Tetapi yang menjadi kapuk itu adalah biji-biji di dalam buah itu. Nah, biji-biji yang sudah masak akan mekar menjadi bunga
dan menghasilkan kapo. Baiklah, yang kedua kita akan belajar serat dari batang. Ya, dari batang pohon. Nah, ada bermacam-macam. Yang Ibu akan berikan contoh di sini ada 4 serat dari batang. Yang pertama batang anggrek. Wah, kayaknya anak-anak nggak usah bingung ya, pasti udah tahu tentang batang anggrek. Pohon anggrek sering kita lihat. Atau jangan-jangan ibu kalian ada yang memelihara pohon anggrek. Ya, yang kedua itu batang melinjo. Wah, di Banda Aceh itu banyak pohon melinjo. Apalagi di provinsi Aceh, hampir seluruh Aceh itu ada tanaman melinjo yang tumbuh liar. Bahkan pohon melinjo ini bisa dimanfaatkan, banyak bagiannya yang bisa dimanfaatkan. Selain batangnya, kita juga memanfaatkan buahnya, ya seperti digambar di bawah ini. Kalau orang Aceh suka membuatnya untuk sayuran peliu. Nah, daunnya juga kita bisa gunakan. Selain itu, kalau kalian mengenal emping, nah itu berasal dari melinjo. Namun yang kita gunakan sebagai serat adalah dari batang pohon melinjo. Yang berikutnya dari pohon beringin. Siapa yang gak kenal pohon beringin? Pohon yang begitu melegenda, bahkan bisa menjadi lambang di sila kedua Pancasila. Nah, pohon beringin ini tumbuh besar dan daunnya sangat rindang, bisa melindungi kita dari panas. Nah, batang dari pohon beringin ini juga sangat kuat, dapat digunakan menjadi benang atau menjadi kain. Yang berikutnya adalah pohon mahkota dewa. Seperti apa pohon mahkota dewa? Ibu akan kasih lihat contoh pohonnya di bawah ini. Nah, itu seperti itu buahnya ya. Jadi kalau anak-anak nanti melihat ada pohon yang berbuah seperti di gambar ini, kalian akan mengetahui bahwa itu adalah pohon mahkota dewa. Nah, yang ketiga adalah serat dari daun. Ya, serat dari daun yang paling sering kita gunakan adalah serat dari daun mondong. Nah, dari daun ini kita kalian mungkin tidak mengenal namanya, tapi kalau melihat pohonnya, wah ini banyak di sekitaran kita. Dia biasanya tumbuh di tanah atau di sekitaran yang daerah yang berair atau di rawa-rawa. Biasanya juga banyak orang-orang memelihara daun mondong ini di rumah mereka. Mereka akan menanamnya di sebuah kolam kecil. Jadi daun mondong ini sangat bagus untuk menjadi serat. Yang kedua, kita akan melihat daun pandan. Nah, siapa yang gak kenal daun pandan? Daun pandan sering digunakan orang tua kita atau pedagang-pedagang makanan nasi untuk menjadi pewangi makanan, pewarna makanan, atau menjadi bahan untuk membungkus makanan. Bahkan kalau di Aceh untuk makan ayam tangkap, kita suka menggoreng juga digabung dengan ayamnya dengan daun pandan. Nah, tapi daun pandan yang Ibu berikan contoh di sini itu daun pandan yang bisa dimakan. Sedangkan daun pandan yang sering digunakan untuk menjadi bahan serat itu adalah daun pandan yang berduri. Nah, yang ketiga kita melihat daun eceng gondok. Nah, kalau eceng gondok itu banyak ya di sekitar kita ya. Apalagi di kolam-kolam atau di rawa-rawa yang banyak ikannya. Ikan sangat suka makan makanan yang ada di bagian akarnya eceng gondok. Ya, itu juga bagus untuk menjadi serat. Yang terakhir adalah daun nanas. Iya, daun nanas. Daun nanas itu bisa juga digunakan sebagai serat pakaian karena menurut penelitian daun nanas juga bagus menghasilkan serat. Baiklah, untuk pelajaran bahan serat kali ini, Ibu hanya mengajarkan mengenai serat dari daun. Kita sudah dari alam ya, dari tumbuhan. Tadi kalian sudah melihat ada 3 macam serat dari tumbuhan. Ada biji, ada dari batang, dan dari daun. Nah, yang terakhir, Ibu ingin kalian membuat catatan di buku kalian. Ya, buat catatan yang seperti tadi. Catatannya dikit kan, jadi nggak ada masalah kalau kalian mencatatnya. Catatannya sedikit, tapi penting kalian catat. Lalu di setiap catatan kalian, Ibu minta memberi tambahan contoh, nama contoh atau nama kain yang terbuat dari setiap jenis bahan. Maksudnya begini,
Kalau kalian tadi lihat bahwa serat dari biji, kalian contoh kasih tahu nama kainnya apa. Kalau dari kapas kainnya apa? Misalnya ibu bikin kain tapis dari Palembang, nggak usah sebut daerahnya juga nggak apa-apa. Kain tapis berasal dari biji kapas, ya. Atau bisa juga nama benang juga boleh. Kalau nggak ada kain aja, benang juga boleh. Benang apa? Misalnya benang jahit untuk menjahit kasur terbuat dari kapas atau dari kapuk, ya bisa. Nah, masing-masing jenis bahan kalian cari 5 contoh. Biji bikin 5 contoh, dari batang bikin 5 contoh, dan dari daun bikin 5 contoh. Mengerti ya anak-anak? Pasti kalian mengerti. Ibu juga tahu kalian sendiri itu pasti anak-anak yang hebat, pasti anak-anak yang sudah siap menerima pelajaran hari ini, ya. Karena setiap anak-anak yang masa depan adalah milik anak-anak atau mereka yang menyiapkan hari ini. Anak-anak, ibu sudah pasti yakin bahwa hari ini kalian sudah siap-siap belajar, maka anak-anak akan memiliki masa depan yang hebat, masa depan yang cerah. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa dari Ibu Dona untuk anak-anak kelas 7 SMP Metodis. Bye.